kasih. Shalom semua jemaat BMCNY dimanapun Anda berada. Luar biasa. Selamat datang juga again, welcome back buat pastor kita Pak Yongki sama Ibu Yongki yang udah melakukan perjalanan ke Jepang. Welcome back, tapi at the same time juga kita mengucapkan selamat jalan lagi. Luar biasa banget ya ini. Diberkati banget. Baru pulang, sekarang kita udah selamat jalan lagi ke Israel ya. Saya percaya nanti di sana jadi tamu VVIP ya. Karena sepi. Karena nanti mungkin yang biasanya ratusan orang antri mau foto, kali ini mungkin rombongan kali ini bisa sepuas-puasnya ya kan, dengan segala gaya bisa difoto. Ya, jadi luar biasa, saudara. Nggak terasa kita udah memasuki lagi bulan November, ya. Cepat sekali, saudara. Seperti kata Sisil tadi, biar kita finishing well bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita mau masuk tahun 2024, kayaknya banyak yang bilang, wah bakal gimana, tapi kita bisa lalui semua dengan baik karena ada Tuhan. Dan saya percaya nanti kita masuk tahun 2025 juga, walaupun banyak orang bilang susah, tapi bagi kita bersama dengan Tuhan, kita bisa menanggung semuanya dan kita tetap menjadi pemenang. Amin. Nah, saudara, kita udah masuk bulan November, musim yang baru, dan kita juga bersyukur dikasih oleh Tuhan tema yang baru ya. Nah, biasanya saya itu avoid menghindar untuk sharing di minggu pertama karena kan saya pengen tahu dulu nih, kalau minggu pertama itu kan kayak arahnya mau kemana, ada bocoran, nanti saya ya ikutin. Tapi sekarang karena Bapak Gembala kita luar biasa mau pergi lagi, jadi saya opening. Ya nggak apa-apa lah ya saudara ya. Ya, yang penting tetap firman Tuhan disampaikan. Nah saudara, jadi tuntunan kita buat bulan ini November adalah bersyukur untuk proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ya. Be grateful for your process, itu adalah temanya saudara. Dan ayatnya mari kita buka saudara di Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Nah, saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan Daud berkata dia sangat bersyukur karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena ajaib apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupannya, dan dia bilang jiwanya benar-benar menyadarinya. Nah, saudara, kalau kita baca sebentar di ayat sebelumnya, ayat yang ke-13, dikatakan, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Nah, jadi saudara, dari awal Tuhan itu udah punya rencana yang luar biasa buat kita semua. Dan bagi kita, anak-anak Tuhan, setiap kejadian dalam kehidupan kita itu nggak ada yang kebetulan. Semua udah Tuhan rencanakan ya. Jadi kita lahir di keluarga kita itu udah pasti udah yang terbaik buat kita. Walaupun nggak sempurna, tapi itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Dan kalau kita baca Mazmur 139 ini, saudara, perikopnya judulnya juga luar biasa. Dikatakan judulnya Mazmur 139 ini adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Nah, nanti saudara kalau ada waktu baca ya Mazmur 139 ini karena luar biasa. Karena kalau kita baca benar Tuhan itu Maha Tahu ya. Mazmur Daud berkata, Tuhan tahu waktu kita duduk, Tuhan tahu waktu kita berdiri, Tuhan mengerti pikiran kita. Bahkan dibilang sebelum kita bicara pun Tuhan sudah tahu apa yang mau kita katakan. Jadi dikatakan oleh Daud di Mazmur 139 ini, Daud berkata terlalu ajaib Tuhan itu, terlalu tinggi. Daud bilang dia nggak sanggup untuk mencapainya, untuk mengerti Tuhan gitu ya. Nah, siapa Daud ini? Daud ini kita tahu semua, dan saya pernah juga sharingkan 2 minggu yang lalu. Daud ini adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan, tetapi juga orang yang selalu mengalami prosesnya Tuhan, ya kan? Dia bantu Saul memperkokoh kerajaannya, tetapi at the same time kemudian dia diancam dan dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, saudara. Jadi Daud ini banyak tantangan, banyak proses, tapi
Di balik semuanya itu, Daud masih bisa berkata, kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan jiwanya benar-benar menyadarinya. Nah, saudara, biar ayat yang pendek ini itu juga meresap dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, biar jiwa kita, yaitu biar pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu menyatu, nggak bertentangan sama dengan yang lain, dan akhirnya kita bisa berkata seperti Daud berkata, bisa bersyukur atas setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu maha tahu, ya kan? Makanya tadi doanya di hadapan Tuhan yang maha tahu. Tuhan itu tahu benar siapa kita masing-masing, pribadi demi pribadi kita masing-masing, kelemahan kita, kekurangan, kelebihan, apa yang kita perlukan, Tuhan itu tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kita itu udah benar-benar kenal dengan Tuhan yang kita sembah, saudara? Nah, semoga dalam perjalanan kita, kita itu semakin kenal dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud berkata, bahwa kejadian kita juga ajaib dan dahsyat. Dan jiwa kita, di mana ada pikiran kita, kehendak, perasaan, benar-benar itu berkata bahwa, wah, kita bisa menyadarinya gitu ya. Jadi, be grateful for our process. Lelucon lama, saudara, tapi it is the truth. Jadi, saya pernah dengar lelucon, kalau Tuhan misalnya kasih kita hujan uang terus kan ya, kerjaan kita apa? Paling kita nunduk terus kan, kita nunduk, ngumpulin uang yang Tuhan kasih gitu dari atas, hujan uang. Nah, kita nggak noleh ke atas, ya kan? Tapi kemudian untuk bikin kita noleh ke atas, Tuhan kasih hujan batu kerikil. Nah, waktu ke batu kerikil kan sakit tuh kena kepala kita, wah, baru lihat ke atas, ya kan? Jadi, saudara, siapapun kita, apapun kerjaan kita, berapapun usia kita, saudara, saya yakin kita pernah mengalami proses Tuhan, atau mungkin sekarang juga sedang mengalami proses Tuhan, atau mungkin akan lagi mengalami proses Tuhan in the future. Jadi ada masanya setiap kita ini pasti mengalami proses Tuhan. Jadi enggak semuanya itu selalu berlancar, jalan dengan baik-baik, dengan lancar, semuanya mulus-mulus aja, ya kan? Walaupun kita bilang kita udah rajin ibadah, kita udah rajin berdoa, kita udah rajin baca Alkitab, kita kasih persembahan juga enggak pernah bolong, kita ya kan? Kita rajin apapun. Saya mau katakan pasti proses itu tetap ada datang dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami yang kita pikir masa-masa yang nggak enak. Entah itu misalnya dalam pekerjaan kita lagi enak-enak kerja, tiba-tiba ada perubahan yang terjadi. Seperti teman saya yang baru sharing sama saya, dia baru pulang vacation. Waktu dia vacation, ternyata dia dilaporkan, difitnah ke presiden company-nya, saudara. Jadi waktu pulang ada masalah. Padahal lagi vacation, saudara. Waktu mau pergi vacation nggak ada apa-apa. Begitu pulang, tiba-tiba sekonyong-konyong, kok ada masalah besar yang dia difitnah, sampai akhirnya semua orang mesti kerja from home, diusut perkaranya, segala macam, dan sekarang mulai ketahuan katanya. Ya itulah, tapi maksud saya, kadang-kadang ya ada kejadian yang tiba-tiba datang gitu, yang nggak enak, ya kan? Mungkin juga dalam kesehatan kita, dalam keuangan kita, dalam hubungan kita dengan teman, dengan keluarga, apapun itu, saudara. Pertanyaannya, nah pada waktu kita mengalami proses dari Tuhan, apa yang ada dalam yang menjadi pikiran kita, saudara ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan keadaan teman kita yang kita lihat misalnya, oh kok mereka enak ya, semuanya lancar. Kemudian kita lihat keadaan kita bandingkan dengan mereka. Atau mungkin juga kita sering berdoa untuk orang lain, kemudian waktu kita berdoa untuk orang lain dikabulkan Tuhan. Tapi waktu kita doa sendiri kok kayaknya nggak ada jawaban gitu, saudara. Kita bandingkan keadaan kita dengan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kok saya nggak mengalami gitu loh. Sedangkan kalau saya berdoa buat orang lain, kok orang lain dijawab gitu ya. Nah, jadi kadang kita bandingkan, apalagi kan kita tahu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya kan? Nah, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kok saya doa nggak ditolong gitu kan?
Jadinya kayaknya sakit gitu loh. Orang lain ditolong, saya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saya tahu Tuhan bisa melakukan, tapi kok Tuhan nggak tolong gitu dalam dalam masa-masa sukar. Nah, apa yang ada di pikiran kita, saudara? Apa kita pikir, wah mungkin saya udah ditinggalkan Tuhan, ya kan? Atau kita pikir Tuhan itu kurang sayang sama saya ya? Kayaknya Tuhan lebih sayang sama teman saya, ya kan? Karena apapun dikasih sama Tuhan, hidupnya mulus, hidupnya lancar, nggak ada masalah. Kok saya begini gitu loh? Dan kita atau mungkin kita pikir Tuhan nggak peduli sama saya, ya kan? Tuhan kayaknya nggak tahu, nggak mau peduli deh perasaan saya lagi putus asa, atau perasaan saya lagi bingung, atau saya udah nggak tahu apa lagi yang harus saya lakukan, jalan saya buntu, atau yang kita pikir, ah mungkin saya dihukum Tuhan, ya kan? Mungkin karena saya sering masih melakukan kesalahan, maka saya sekarang dihukum Tuhan, saya dikutuk Tuhan. Nah, hari ini, saudara, kita mau belajar, kita mau renungkan bagaimana Tuhan itu mengajar kita semua supaya dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita itu dikuasai damai sejahtera Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, kadang-kadang kita mengalami yang nggak enak, yang bikin kita bingung, frustasi atau stres, tapi karena kita tahu ada bersama dengan Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan. Yuk kita buka sebentar ayatnya di Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, karena damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan buat kita. Amin. Makanya Tuhan bilang damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Kenapa saudara? Karena udah diberikan. Karena di Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan berkata, damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah saudara, jadi damai sejahtera itu udah Tuhan kasih buat kita. Dan kemudian Tuhan juga udah peringatkan kita di Yohanes 16 ayat 33 firman Tuhan berkata begini saudara. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Hanya dalam Tuhan saudara kita beroleh damai sejahtera. Sebab dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara, jadi jangan heran, jangan surprise kalau kita dalam hidup kita ada proses, ada tantangan, karena firman Tuhan udah berkata, dalam dunia kita akan menderita penganiayaan, ada pergumulan, ada frustasi, ada cobaan, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa, saudara? Kita mesti kuatkan hati kita. Bahasa Inggrisnya berkata, be a good cheer. Cheer up. Cheer up itu kayak apa sih? Kayak, oh udah jangan sempetut lah, tenang aja lah, tetap tetap senang lah, tetap bersyukur lah, gitu kan. Cheer up, saudara. Be a good cheer dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, kuatkanlah hatimu itu. Karena apa, saudara, dikatakan? Karena Tuhan udah mengalahkan dunia. Dan kita tahu kemenangan Tuhan adalah kemenangan yang mutlak, yang absolut, yang udah nggak bisa direbut lagi sama musuh, yang nggak bisa dioper-operkan lagi, saudara. Pokoknya kemenangan Tuhan udah di tangan Tuhan, ya kan? Bukan seperti, jadi piala kemenangannya udah punya Tuhan selama-lamanya gitu. Jadi bukan seperti dulu kalau saya sekolah ada namanya piala bergilir. Kalau misalnya sekolah ada perlombaan olahraga atau misalnya perlombaan matematika, kalau menang, pialanya kan dikasih ke sekolah saya gitu kan, ke timnya sekolah saya. Tapi kalau tahun depan mereka kalah, maka pialanya dikasihin ke yang menang, nah bergilir. Tapi bagi Tuhan nggak seperti itu, saudara. Kemenangannya adalah absolut. Di tangan Tuhan, selama-lamanya punya Tuhan, ya kan? Jadi, bersama Tuhan, kita pasti bisa mengatasi. Persoalan yang kita hadapi sekarang, besok bisa hilang. Minggu depan mungkin selesai. Yang pasti lambat atau cepat pasti akan bisa teratasi. Dan nanti mungkin akan ada lagi proses persoalan yang baru, ya kan? Jadi berjalan terus seperti itu, saudara. Tapi bersama Tuhan pasti kita akan bisa atasi, ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita menghadapinya, saudara.
Kalau kalau kita itu cuman bisa bersyukur pada saat hidup kita enak, pada saat hidup kita lancar-lancar, nah kita udah belajar tentang maturity, tentang kedewasaan. Kalau kita cuma bersyukur pada saat yang enak-enak aja, artinya kita belum dewasa. Tapi Tuhan kan mau bawa kita menjadi dewasa, itu udah kita pelajari juga, saudara. Jadi pada saat kita mengalami proses, bukan soal, oh Tuhan tinggalkan saya enggak, ya kan? Bukan soal, oh Tuhan kok kurang peduli. Juga bukan soal, kok Tuhan nggak sayang sama saya. Dan juga bukan soal, kok Tuhan hukum saya, gitulah, ya kan? Enggak sama sekali, saudara. Tinggalkan pikiran seperti itu. Karena apa, saudara? Saya percaya di dalam Tuhan itu selalu ada pengampunan. Di dalam Tuhan itu selalu ada kesempatan kedua, ketiga, ya kan? Yang Tuhan mau kita itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan pribadi lebih dalam lagi. Supaya kita itu walaupun mengalami proses, karena kita tahu kenal Tuhan, kita itu ada damai sejahtera di tengah proses itu, sehingga kita bisa bersyukur. Dan kita tahu keadaan yang gak enak ini pasti bisa kita atasi, akan berlalu, ya kan? Karena kenapa, saudara, pada saat kita kenal Tuhan, kita tahu bahwa setiap proses itu adalah alat Tuhan untuk merubah keadaan hidup kita, keadaan di dalam kita. Kadang bukan yang di luar, Tuhan nggak peduli yang di luar, itu kan alatnya Tuhan. Justru untuk merubah apa yang ada di dalam kita, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu adalah kesempatan kita untuk kenal Tuhan yang kita sembah, saudara. Memang kalau kita mengalaminya, kadang nggak mudah, nggak gampang, saudara, ya kan? Kalau kalau kita dengar sekarang, mungkin kalau yang ada yang hidupnya masih ya nggak dengar ya enak dengarnya, tapi kalau pas mengalaminya memang kadang nggak mudah, saudara, ya kan. Tapi justru itulah, saudara, kita itu sekarang terus dibekali kebenaran pengajaran firman Tuhan. Buat apa, saudara? Biar ini jadi modal buat kita semua, sehingga pada saat kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tidak terduga, kita itu merasa begini loh, saudara. Kalau nanti ada hal yang Tuhan izinkan, ada proses gitu ya, kita itu merasa, wah untung ya, puji Tuhan, saya udah tahu banyak firman Tuhan, ya kan? Sehingga keadaan apapun tidak akan buat saya goyah, tapi tetap saya bersyukur atas proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, ya kan? Jadi firman Tuhan itu benar-benar jadi pelita buat kaki kita, terang buat jalan kita. Makanya penting banget, saudara, buat selalu baca, renungkan, tabung semua kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Sehingga pada masa yang sukar, kita bisa keluarkan tabungan itu untuk melindungi hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu modal untuk melewati kita pada saat Tuhan izinkan ada proses dalam kehidupan kita. Ya kan? Nah, banyak merenungkan firman Tuhan, artinya begini, saudara. Artinya kita harus sepakat dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3 berkata, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat. Dengan kata lain, dua orang nggak akan bisa berjalan bersama-sama kalau nggak ada kesepakatan, saudara. Ya. Nah, supaya kita bisa bersyukur dalam proses kita, kita itu harus sepakat dengan Tuhan, saudara. Kalau nggak sepakat, kita nggak bisa jalan dengan Tuhan. Dan yang harus menyesuaikan itu kita, saudara, ya. Bukan Tuhan yang harus sepakat dengan kita, tapi kita yang harus sepakat dengan Tuhan. Ya, ibaratnya seperti ada anak yang baru, misalnya baru lulus sekolah lah, saudara, ya kan. Kemudian dia berdebat dengan CEO perusahaan besar, misalnya dengan CEO-nya Apple atau Google, ya kan, tentang bagaimana memanage, mengatur company, ya kan. Tentunya nggak bisa lah si CEO ini yang mengalah ke pendapat anak SMA yang baru lulus ini, saudara, ya kan. Kalau ada perdebatan seperti itu, ya si anak yang baru lulus ini harus sepakat dengan yang udah tahu dengan CEO ini kan. Demikian juga kita, saudara. Kadang kita berdebat sama Tuhan, tetapi at the end kita kadang mungkin mikir kok Tuhan izinkan, kita nggak setuju. Tapi at the end kita harus sepakat dengan Tuhan, saudara, ya kan. Merenungkan firman Tuhan, selain sepakat, juga kita harus tahu kedaulatan Tuhan, yaitu haknya Tuhan, hak mutlaknya Tuhan, ya kan? Iya, banyak yang belum kita bisa mengerti, belum
kita mungkin banyak yang nggak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi again, pertama kita mesti sepakat setuju dengan Tuhan, dan kedua mesti mengakui kedaulatan Tuhan walaupun kita banyak nggak mengerti, saudara. Biar kita berkata, biar kehendak Tuhan yang terjadi, ya kan? Karena kenapa, saudara? Tuhan tahu yang terbaik, ya kan? Tadi kita udah baca ayatnya, saudara. Dia yang udah menenun kita dalam kandungan ibu kita pun dia udah merencanakan yang terbaik. Supaya apa, saudara? Kalau kita sepakat dengan Tuhan, kalau kita setuju kedaulatan Tuhan, kita bisa berjalan damai dengan Tuhan, saudara, melalui setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ya. Dan again, semua ini perlu waktu, ya kan, supaya Tuhan mau proses kita, supaya kita bisa bertumbuh. Dan ingat selalu, Tuhan itu tetap sayang sama kita. Apapun yang terjadi, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Amin. Nah, saudara, di dalam Yohanes 4, panjang ayatnya, tetapi nanti saudara bacalah. Ini adalah kisah yang terkenal di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes 4 ayat 1-34, ya kan? Nah, nanti kalau saudara baca, ini udah kisah yang sering dibahas ya juga ya. Dan kalau kita pergi ke Yohanes 4 ayat 1-34, sebetulnya sampai 41. Nah, di situ kita akan bertemu dengan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ya. Nah, nanti kalian baca juga sendiri ya. Jadi ini adalah percakapan dengan perempuan Samaria, di mana waktu itu Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea, ya kan? Nah, Yudea itu ada di sini, Galilea itu ada di atas, dan di tengah-tengahnya ada Samaria. Nah, kemudian di ayat 4 firman Tuhan berkata begini, saudara. Tuhan harus melintasi daerah Samaria, ya. Nah, ternyata, saudara, dari Yudea ke Galilea itu bisa lewat banyak jalan, ya kan? Samalah seperti kita saat ini zaman modern ini mau pergi ke kota tertentu, misalnya mau ke Boston, bisa banyak jalan, nggak harus satu jalan, ya kan? Nah, tapi Alkitab mencatat di ayat 4, Tuhan harus melintasi daerah Samaria. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan harus melintasi daerah Samaria, ya kan? Dan sebetulnya kan saya ini waktu belajar ini saya buka di Alkitab Amplified Bible, ya kan. Jadi bagus sekali, saudara, kalau kalau kita belajar Alkitab juga bukan cuma satu versi tapi banyak versi. Jadi di dalam Amplified Bible ini gampang sekali karena udah apps ya zaman sekarang, puji Tuhan. Jadi kita bisa tahu, bisa klik sejarahnya, apanya, apa penjelasannya. Nah, dan dibilang di situ, saudara, sebenarnya kalau ada orang Jewish ya mau pergi ke Galilea, justru sebetulnya mereka itu menghindari daerah Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria sama Jewish itu bermusuhan, ya kan? Karena orang Jewish itu menganggap orang Samaria itu bangsa yang kotor, najis gitulah istilahnya, bermusuhan lah ya, saudara ya. Tapi dikatakan Tuhan harus melintasi daerah Samaria. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau ketemu sama satu perempuan ini, yaitu perempuan Samaria ini, saudara ya. Jadi, bagi Tuhan, saudara, walaupun cuma satu orang, itu adalah penting. Amin. Tuhan mau bertemu dengannya. Tuhan itu tidak datang melayani hanya untuk jumlahnya yang ratusan, ribuan, seperti waktu Tuhan kasih makan 5.000 orang yang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi satu orang pun ada di pikiran Tuhan, saudara. Dan saya mau katakan, satu orang itu adalah termasuk saya, Harry, termasuk saudara, termasuk William, Cecil, semua yang ada di Zoom ini. Satu orang itu penting, saudara itu penting buat Tuhan. Dan Tuhan bilang, berkata, aku harus bertemu dengan kamu, ya kan? Sama seperti Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria supaya bisa bertemu dengan perempuan ini, saudara, ya kan? Nah, kemudian kita baca, maka sampailah Tuhan Yesus di sebuah kota di Samaria yang namanya Sikar. Nah, waktu itu kira-kira dikatakan pukul 12 siang. Dan waktu itu kan Tuhan Yesus pergi dengan rombongan murid-muridnya. Tapi waktu itu murid-muridnya dikatakan firman Tuhan sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Jadi Tuhan Yesus itu sendirian, ya kan? Karena yang lainnya murid-muridnya lagi pergi beli makanan. Nah, waktu Tuhan Yesus sedang sendirian,
Dia capek, dia duduk beristirahat. Nah, datanglah yang ditunggu-tunggu Tuhan, yaitu wanita Samaria itu untuk menimba air. Nah, si wanita ini datang jam 12 siang. Kita tahu jam 12 siang adalah jam yang matahari pas di atas kepala, panas terik, ya kan? Nah, apalagi buat seorang perempuan, ya kan? Apalagi kalau perempuan orang Asia, kalau ke pantai aja pakai payung, ya kan? Karena takut hitam, takut mukanya kena flek, ya kan? Tapi perempuan ini datangnya jam 12 siang, karena biasanya orang pergi menimba air itu pada pagi hari atau pada sore hari. Nah, si wanita Samaria ini nggak peduli, saudara. Dia nggak mau, oh, nggak apa-apa, panas-panasan juga ya. Karena kenapa, saudara? Karena dia lagi banyak masalah, ya kan? Dia minder, dia nggak mau ketemu banyak orang. Kalau misalnya mungkin dia datang di jam yang rame, dia digosipin sama orang, ya kan? Karena dia merasa tertuduh, dia ditolak sama banyak orang, dia nggak disukai banyak orang, ya kan? Karena dia dianggap perempuan yang nggak baik di mata masyarakat. Dia ditolak oleh bangsa Samaria, sama bangsa Jews juga dimusuhin. Jadi benar-benar kayak sendirian gitu, saudara. Nah, kemudian kita tahu setelah bertemu dengan Tuhan Yesus di dekat sumur, terjadi percakapan. Dan Tuhan bilang, panggillah suamimu. Tapi kemudian perempuan ini bilang, wah, saya nggak punya suami. Lalu Tuhan bilang, benar, sebab kamu sudah punya 5 suami, dan yang sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu. Wah, saudara bisa bayangkan muka perempuan ini, saudara, waktu Tuhan ngomong begitu. Dia mungkin kaget, dia takjub, dia kagum, kok ini orang tahu ya gitu ya. Baru ketemu kok tahu gitu loh. Kok dia tahu ya kehidupan aku yang lagi banyak masalah. Kok dia tahu ya aku yang lagi bingung, yang nggak tahu menyelesaikan jalannya apa. Mungkin wanita ini pikir dengan dia bisa menyelesaikan masalah dengan getting married to another man, kawin lagi, kawin lagi. Tapi ternyata nggak menyelesaikan masalah, makin membuat dia semakin terjerumus dalam persoalan. Dan saudara tahu, makanya Tuhan bilang, Tuhan harus melintasi daerah Samaria. Tuhan bilang, aku harus bertemu dengan perempuan ini. Karena dia penting, karena dia berharga di mata Tuhan. Sama dengan saya, saudara dan saya pada pagi hari ini, Tuhan bilang, kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang, aku harus bertemu dengan engkau, karena kita semua disayang sama Tuhan. Nah, kemudian dalam percakapan itu, kita tahu Tuhan Yesus juga minta air, dan perempuan Samaria itu pertamanya mempertanyakan Tuhan, ya kan? Sempat ragu-ragu, tapi karena pertamanya ragu-ragu, ya kan? Dia bilang, benar nggak sih kamu kan orang Jewish gitu, kenapa minta air sama aku yang kamu anggap aku najis gitu kan? Tapi kita tahu dalam proses percakapan, ya kan, si perempuan ini terus mendengarkan dan mau buka hati dan mau dilayani oleh Tuhan dengan firman-Nya, ya. Dan kemudian dia baru bisa melihat, wah, ternyata orang ini bukan orang sembarangan, ya kan. Dan kemudian waktu Tuhan bilang, ayo aku minta air gitu kan. Kemudian Tuhan bilang, tapi kalau kamu minum dari air sumur yang kamu timba ini, maka kamu akan haus lagi dan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, dalam permasalahan kita, dalam masa proses kita, kalau kita cari jalan keluar menurut pemikiran kita, kita pikir, wah ini jawabannya, udah pasti ini adalah solutionnya, ya kan? Kita cari apa yang selalu memuaskan keinginan kita, ya kan? Tanpa berserah kepada kehendak Tuhan, maka kita tidak akan bisa menyelesaikannya dengan baik, saudara. Maka kita akan ketemu yang namanya takut lagi, kita akan ketemu yang namanya stres lagi, kita akan ketemu yang namanya khawatir lagi. Tapi waktu kita mau mendengarkan Tuhan, waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, mau buka hati di hadapan Tuhan, mengerti apa yang ada di hati Tuhan, dan bukan cuma cari tangan Tuhan atau berkat Tuhan, saudara. Dan kita biarkan firman-Nya masuk terus, mengalir ke
ke dalam kehidupan hati kita, saudara, tertanam dalam diri kita, maka kita akan menemukan jawabannya dan kita pasti ada breakthrough, saudara. Kita ada kemenangan, saudara. Dan semua ini perlu waktu, nggak semudah itu, tapi kalau kita menemukannya, kita seperti wanita ini, saudara, kita akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Artinya air yang diberikan Tuhan itu adalah jawaban yang diberikan Tuhan buat kita, saudara. Firman yang Tuhan berikan buat kita itu akan menjadi mata air. Firman Tuhan bilang dalam hidup kita yang memancar dan memberikan hidup yang sejati dan yang kekal. Perempuan ini bilang, Tuhan, akhirnya dia percaya, akhirnya dia bilang, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Nah, semoga kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri juga air itu, ya. Air itu yang penting dalam hidup ini, kita itu punya Tuhan. Karena kalau kita punya Tuhan, ya kan, jangan sebaliknya, saudara. Jangan kita pikir, nggak apa-apa, aku punya semua, ya kan. Tapi kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi yang paling penting dalam hidup ini adalah punya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara lihat dari ayat Yohanes ini, percakapan dengan perempuan Samaria, Tuhan bisa pakai bahasa yang nggak enak, Tuhan bisa pakai pergumulan kita, proses yang kita hadapi, untuk bahwa kita kenal pribadinya Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Ya, waktu kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita itu akan diubahkan. Ya, pikiran kita akan berubah. Seperti Roma 12 ayat 2 berkata, kita akan mengalami pembaharuan budi kita, sehingga kita itu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna, saudara. Ya, kenal pribadi, kita kenal Tuhan secara pribadi juga akan mengubah cara pandang kita, akan mengubah tujuan hidup kita. Karena kadang tanpa sadar, kita treat Tuhan itu seperti jin di film Aladdin, saudara. Kita treat Tuhan itu pokoknya seperti, ya mesti mengabulkan apa yang semua saya inginkan. Mesti apa yang saya mau semua mesti Tuhan kasih, mesti Tuhan sediakan. Kalau kita nggak dapatkan, kita kecewa, kita marah sama Tuhan, saudara. Tapi saya percaya melalui setiap proses, Tuhan ubah cara pikir kita, cara pandang kita, cara fokus kita, saudara, ya kan? Yang tadinya kita anggap penting, ternyata kemudian kita bisa melihat, oh ternyata ada yang lebih penting dan jauh lebih berharga, saudara. Prinsip hidup kita berubah, value hidup kita mulai berubah, ya kan? Cara kita melihat uang berubah, cara kita melihat memperlakukan orang lain berubah, ya kan? Cara kita melihat teman, keluarga juga berubah, saudara. Pada saat kita kenal pribadi Tuhan, saudara. Karena kita sadar, kita akan jadi sadar semua yang kita punya itu titipan Tuhan, milik Tuhan, ya kan? Dan kalau kita kenal, semakin kenal pribadi Tuhan, kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Jadi, saudara, izinkan Tuhan itu pada saat kita diproses, izinkan Tuhan itu datang kepada kita. Karena Tuhan bilang, aku harus melintasi daerah Samaria. Aku harus bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan berkata, aku harus bertemu dengan engkau. Dan izinkan Tuhan bicara, saudara, ya kan? Layani kita. Tuhan bilang, Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Melayani dengan apa, saudara? Dengan firman-Nya, ya kan? Dengan firman-Nya. Tapi kemudian kita bilang, ya, kan udah ibadah, kan udah worship from home. No, saudara. Yang Tuhan mau adalah one on one dengan Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria ini, saudara. Satu face to face dengan Tuhan, saudara, ya kan? Kita mesti biarkan Tuhan melayani kita. Karena kebiasaan kita, kalau kita doa itu kan kita kayak bawa daftar permintaan, ya kan? Kita yang ngomong, one way communication, kita yang ngomong, kemudian kita amin. Pada saat Tuhan mau ngomong, kita udah sibuk sendiri lagi, saudara. Nah, saudara, kita belajar, ayo Tuhan itu rindu datang kepada kita untuk melayani kita dengan firman-Nya, saudara. Memberikan air hidup itu buat kita, saudara. Jadi, kemudian kita belajar, kita harus setuju, sepakat, akui kedaulatan Tuhan, ya kan? Kita boleh minta apapun, saudara.
doa, minta apapun boleh, saudara. Tapi again, at the end, Tuhan yang pegang jawabannya, kedaulatannya, saudara. Ya, jadi jangan, apalagi kita itu jangan kayak udah baca firmannya jarang, merenungkan firman juga jarang, ya. Tapi kalau kita doa, maunya semuanya dikabulkan oleh Tuhan, saudara ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan pada pagi hari ini simple banget, saudara. Kita itu mesti buka hati, mengerti pesan dari firman Tuhan, one on one, saudara. Karena setiap kita itu Tuhan mau kasih nasihatnya, jalan keluar masing-masing buat kita masing-masing. Cuman kita mesti seperti perempuan Samaria ini, saudara, ya, mesti buka hati di hadapan Tuhan. Dan kita tahu akhirnya perempuan Samaria ini mengalami breakthrough, ya kan? Setelah dia tahu bahwa itu adalah Tuhan, ya kan? Kemudian dia lari-lari ke kampungnya, saudara. Yang tadinya dia datang malu-malu, dia datang minder, kemudian dia berkata, aku ketemu dengan orang yang tahu semua ini dia adalah Mesias, saudara, ya kan? Dan banyak orang akhirnya jadi ikut Tuhan Yesus, saudara. Dia mengalami breakthrough, saudara. Demikian juga kita, saudara. Pada saat kita bertemu dengan pribadi Tuhan, benar-benar ketemu pribadi Tuhan, kita pasti diubahkan, kita pasti mengalami pembaharuan akal budi, mengalami cara pandang kita diubahkan. Semua itu yang tadi saya bilang, pasti kita kita mengalami semua itu, saudara. Dan akhirnya kalau kita bisa melihat semua itu, saudara, kemudian kita bisa bersyukur setiap proses yang kita alami. Karena kenapa? Itu adalah alat Tuhan untuk membawa kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih pribadi lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, beda dengan percakapan sebelumnya. Percakapan sebelumnya kalau di Yohanes 3 itu dikatakan percakapan dengan Nikodemus, ya kan? Nah, dengan Nikodemus ini, saudara, karena Nikodemus itu semuanya pakai pakai nalar, pakai pakai logika. Waktu Tuhan bilang eh, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Si Nikodemus ini langsung mikir, ya kan, sok tahu, wah, bagaimana mungkin seorang dilahirkan lagi kalau ia udah tua, dia bilang begitu, saudara. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dia nggak ngerti bahwa Tuhan itu mau bicara soal-soal roh, saudara, ya kan. Dia nggak mau buka hati. Dan akhirnya kita nggak baca lagi apa yang terjadi sama Nikodemus, ya kan, nggak mengalami breakthrough karena semuanya dipikir pakai logika, mesti mengerti, ya kan. Nah, kadang bersama dengan Tuhan itu kadang kita nggak ngerti, tapi mesti tetap sepakat. Kadang yang kita minta nggak Tuhan kasih, ya kan, tapi kita mesti tahu itu kedaulatan Tuhan. Dan biarkan apa kita itu Tuhan bilang harus melintasi Samaria. Dia mau datang kepada kita, saudara, one by one, saudara. Bukan bukan saat beramai-ramai seperti ini, saudara. Bukan pada saat ibadah ramai-ramai itu bisa Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan lebih rindu pada saat one on one, face to face. Pada saat kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, kita nggak buru-buru, saudara. Kita nggak cuma datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, minta ini, minta ini, minta ini, amin. Pada Tuhan mau bicara, enggak, saudara, kita udah kabur. Wah, Tuhan juga bingung. Gimana ini, ya kan? Gimana aku mau kasih solution? Gimana aku mau kasih jawaban? Gimana kamu kenal aku lebih dalam lagi? Kalau kamu selalu terburu-buru. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dengar. Seperti 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 waktu waktu Samuel berkata kepada Nabi Eli, ada yang panggil aku, ada yang panggil aku, ya kan? Kemudian akhirnya Nabi Samuel bilang, oh, dia tahu itu Tuhan yang mau ngomong sama sama Samuel. Makanya dibilang kemudian bilang begini si Nabi Ali kepada Samuel, bicara kepada Tuhan, ya kan. Tuhan, hambamu ini mendengar, ya kan. Saudara, makanya pada saat kita datang one on one sama Tuhan, jangan buru-buru, buka hati kita, ya kan. Biar Tuhan kasih layani kita dengan firman-Nya, dan kita akan mengalami breakthrough seperti perempuan Samaria ini, saudara. Amin. Dan pada saat kita mengalami seperti itu, walaupun masalahnya belum selesai, walaupun apa yang kita minta nggak kita dapetin, belum dapetin, tapi
dalamnya kita diubahkan Tuhan. Pandangan kita berubah, cara pandang kita berubah, apa yang kita anggap penting banget tadinya itu ternyata is nothing. Karena semua adalah titipan Tuhan, hidup kita titipan Tuhan, keluarga saudara titipan Tuhan, kerjaan saudara semuanya titipan Tuhan. We don't owe anything. Tapi Tuhan mau kita jadi pengelola yang baik. Amin. Saudara, ayat terakhir, Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau terus menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Jadi saudara, Tuhan bilang dalam masa proses, jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit kecewa, merasa Tuhan gak adil, merasa Tuhan gak sayang, gak peduli. Bahkan hati kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku itu nggak mungkin nggak sayang sama kalian. Aku itu nggak mungkin nggak sayang sama kamu, ya kan? Walau kadang aku beri beda dengan apa yang kamu harapkan, tapi itu bukan karena aku itu nggak sayang, bukan karena aku itu nggak adil, bukan karena aku itu jahat, ya kan? Tuhan sayang sama kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan mau kita kenal Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan udah kenal kita. Tuhan yang bikin kita sejak dari rahim, bahkan kita baru baca ayat tadi, sampai masa tua pun Tuhan akan menggendong kita. Dan Tuhan mau terus melakukannya. Ya, jadi dalam proses apapun, saudara, tetap bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Yang super sayang sama kita. Ya, jadi izinkan saudara dalam waktu bulan ini memasuki, izinkan kita punya waktu one on one dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku harus ketemu dengan kalian satu persatu di tempat ini. Tuhan mau kasih jawaban, Tuhan mau kasih breakthrough buat kita. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga sharing simple ini memberkati dan kita lakukan. Haleluya. Amin.